saya bilang ini udah sekitar 8 bulan yang lalu ya, udah setengah tahun lebih yang lalu ya. Saya juga udah nggak tahu tuh awalnya kayak seperti apa, tapi yang saya ingat itu dia yang kayak bertanya soal YouTube, mau YouTube itu seperti apa. Ya pasti kan kita bisa lewat telepon kita tanya dulu konsepnya gimana, bisa juga kita bertemu dulu. Misalnya kita bertemu seperti apa kolaborasinya, dan kita juga tanya konsepnya apa. Kan saya juga membangun channel saya ini tidak sebentar ya, umur channel saya udah 5 tahun dan saya sangat menjaga. Saya harus melalui meeting-meeting yang serius dulu untuk memastikan konten itu bagus dan bagus buat channel saya begitu. Jadi nggak sembarangan milih cewek, lo cakep nih, kolaborasi. Enggak, tapi saya terbuka untuk collab sama siapapun. Tidak harus, oh dia subscribernya harus banyak, atau dia harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Jadi karena kalau banyak yang tanya, bang kok mau collab sama DJ, saya juga adalah lagi belajar banget tentang DJ, dan saya juga banyak manggung di acara DJ, dan saya juga DJ, dan saya banyak kolaborasi dengan DJ Indonesia, bahkan DJ internasional untuk bikin konten, untuk promosi lagu, untuk bikin lagu dan lain-lain. Tapi ya menurut saya terbuka. Yang Foto yang ditunjukin mana di- ini? Foto yang di hotel. Yang ada tas. Iya, yang ada tas, yang ada tas. Foto yang ada saya. Kalau foto sih saya cuma mau bilangnya simple sih, kayak saya biasa banget meeting sama orang misalnya di mana gitu. Dan saya sering banget gerbek kamar hotel, gerbek apartemen, gerbek banyak lah tempat-tempat yang bisa saya bikin kontennya, ini apa sih yang menarik dari orang ini gitu kan. Tapi yang saya bingung tuh anehnya tuh pembicaraan orang dan mengarahkan opini ke saya seperti ini saya buruk, seperti saya yang melakukan hal buruk gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman lihat kan, saya juga kalau meeting tuh saya nggak pernah sendiri gitu, saya bareng sama tim saya, sama orang saya gitu loh. Bukan bicara kamar hotel, memang kita selalu cari tempat meeting yang private, karena kan biar nggak ada orang-orang mungkin yang melihat ataupun planningnya seperti apa. Aku sering banget sih meeting, bahkan meeting sama Bang Sunan aja aku sering banget di hotel. Kayak Jadi memang di kamar hotel itu ya, Taya? Jadi saat itu Atta ada di kamar hotel itu ya? bukan situ, bukan, dia lebih kayak tempat private. Ya bisa dibilang ada seperti kamar, tapi kalau yang aku lihat nih dari berita kan kayak aku tuh di situ melakukan sesuatu pelecehan. Padahal aku tidak melakukan pelecehan apapun di situ. Jadi foto itu 8 bulan yang lalu apa gimana? Itu foto 8 ya udah setengah tahun lebih yang lalu, dan saya cuma sekali. Itulah yang saya bingung kan, ini kenapa kasus dari 8 bulan yang lalu, kenapa sekarang tiba-tiba diangkat dengan cerita yang aneh-aneh yang saya sendiri nggak ngerti. Komunikasi by WA itu betul? Tidak betul. Yang benar ada WhatsApp itu nggak benar? Nggak benar. Itu bukan WA sih. Yang saya lihat sih itu kayak Line, Telegram, yang ya mungkin teman-teman yang ngerti dunia Line dan Telegram yang ngerti. Saya tahu semua sosmed itu, saya tahu semua chat-chat itu, tapi aplikasi-aplikasi chat itu saya tahu, tapi nggak semuanya saya. Kami mencermati, kami melihat juga ada sosok yang muncul ya, yang mengaku sebagai adiknya si Mbak. Nah, mengaku bahwa dia menjadi saksi. Silahkan ditanya sama Atta. Pada saat si Mbak itu bertemu dengan Atta, apa ada sosok laki-laki yang mengaku adiknya? Itu yang saya nggak ngerti gitu. Saya bahkan nggak kenal siapa adik, dan saya nggak pernah lihat muka adik itu gitu. Saya nggak pernah yang dia bilang, yang tadi kata Bang Sunan, dia saksi. Saya nggak melihat apa-apa, tidak melihat muka dia pun saya tidak lihat. Jadi kalau saya cerita seperti yang saya cerita tadi, ini 8 bulan yang lalu, dan itu ya kita mau meeting kolaborasi, dan habis meeting ya udah pulang. Nah, ini artinya hati-hati ya, hati-hati orang yang mengaku-ngaku sebagai saksi ya, karena ini negeri hukum. Ya, kami selaku tim kuasa hukum akan mengkaji lebih dalam lagi apakah ini bisa diduga dengan kesaksian palsu untuk menggiring atau membangun opini buruk terhadap Atta ya, karena Atta sudah sampaikan nih sekarang secara terbuka bahwa Atta tidak mengenal dan Atta tidak pernah melihat sosok laki-laki yang dikatakan adiknya ya, nggak ada ya Atta? Nggak ada. Kenapa ada tim-tim hukum yang hebat-hebat di sini adalah untuk kenapa bisa tuduhan dan pencemaran seperti ini yang saya dapatkan gitu. Apalagi ini kerugian saya bukan kerugian biasa, saya juga mengalami kerugian material, banyak deal brand, banyak sekali hubungan-hubungan bisnis yang dibatalkan, yang rusak gara-gara ini, yang mestinya tadi udah jadi, udah kontrak tapi semuanya broke dan rusak. Itu
menurut aku cukup miris, dan bagaimana keluarga aku ya kan yang dengar soal ini semuanya juga ikut terpuruk, adik-adik aku yang kecil, apalagi aku nggak mau sampai mereka dengar berita-berita kayak gini. Dan ini menurut aku sudah sangat mengganggu, yang dari kemarin mungkin kita diemin, lama-lama kok makin maki. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.